Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wat tafsir. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidal awwalina wal akhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Asy-Syuhada, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang usia kita, umur kita, dan memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya, keluarga kita dan kaum muslimin pada umumnya berupa kekuatan, kesabaran, kesehatan, kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan, hilangkan dan musnahkan penyakit lahir dan batin. Amin 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 rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini masih membahas surat Al-A'la. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari kejahatan, dari keburukan dan dari kesesatan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu, nama Rabbmu yang maha tinggi. Sabbih, sucikanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa sabbih, mensucikan kepadanya. Bagaimana cara kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Ada dua. Yang pertama, mensucikan zatnya, dirinya, mensucikan asmanya, namanya, mensucikan sifatnya dan mensucikan af'alnya, perbuatannya. Mensucikan Allah setidaknya dengan tiga hal. Yang pertama, tamjid, yaitu mengagungkan. Maksudnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ajaran-ajarannya. Yang kedua, tanzih, membersihkan. Maksudnya adalah membersihkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhkan diri dari berbagai perbuatan syirik. Yang ketiga, istihdar, menghadirkan. Maksudnya adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pikiran, akal dan perasaan atau hati sehingga kita memiliki perasaan selalu ditatap dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah mengucapkan tasbih, yaitu kalimat subhanallah, maha suci Allah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan tasbih. Mungkin diantaranya yang kita sudah ketahui bersama, kalimatan khafifatan, kalimat yang sangat ringan,
yaitu subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kita baca sehari 100 kali. Maka dosa kita sebanyak buih lautan, maka Allah akan ampuni. Sabbih, mensucikan Allah. Yang kedua adalah dengan mengucapkan kalimat tasbih. Gambaran konkret orang-orang yang selalu mensucikan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gemetar, bergetar hatinya jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bertambah kuat imannya. Sesungguhnya seluruh alam semesta ini dengan segala isinya senantiasa mensucikan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Jadi bukan hanya manusia yang mensucikan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu maknanya dua. Yang pertama mensucikan, yang kedua bertasbih. Makhluk lainnya, misalnya bumi beredar pada orbitnya, bulan dan planet-planet secara konsisten berjalan pada porosnya, dan burung terbang dengan mengepakkan sayapnya. Begitulah makhluk-makhluk lain dalam mensucikan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus selalu mensucikan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat 2 dijelaskan alladzi khalaqa fasawwa. Karena Allah yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakan ciptaannya. Ciptaan Allah sempurna. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan sempurna. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa? Karena manusia diberi hukum taklif, tugas untuk ibadah dan menjadi khalifah, pengelola bumi. Di antara kelebihan manusia adalah kenapa manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Karena 4. Yang pertama, manusia diberi potensi naluriah, insting. Manusia diberi potensi naluriah, insting. Yang kedua, manusia diberi potensi indrawi. Yang ketiga, manusia diberi potensi intelektual. Dan yang keempat, manusia diberi potensi spiritual atau fitriyah. Nah, itu diantara kelebihan manusia diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Ciptaan Allah sempurna, tidak ada yang sempurna. Dan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Sungguh sangat beruntung kita dilahirkan dan ditakdirkan menjadi manusia di muka bumi ini. Karena kita punya taklif, punya tugas untuk ibadah, dan kita sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pengelola di muka bumi ini. Sementara makhluk yang lainnya, misal hewan, binatang, hanya diberi 2 potensi. Kita 4 potensi. Hewan, binatang hanya 2 potensi. Yang pertama potensi naluriah atau insting. Yang kedua potensi indrawi. Manusia diberi potensi spiritual. Inilah yang menyebabkan manusia berkemampuan menerima petunjuk Allah berupa ajaran-ajaran yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Allah yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi, di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, lalu menyempurnakannya dan menentukan kadar masing-masing,
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada makhluknya. Di situ ada kalimat fahada. Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, Allah hanya memberikan petunjuk kepada manusia, al-insan. Allah tidak memberikan petunjuk kepada selain manusia. Allah tidak memberikan petunjuk kepada jin, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan. Tapi Allah hanya memberikan petunjuk kepada manusia. Ini pendapat yang pertama. Makanya Al-Imam Mufassir ahli tafsir Imam Mujahid, murid terbaik sahabat Rasul Ibnu Abbas. Mujahid ini seorang tabi'in, ya. Jadi ada Rasul, ada sahabat, ada tabi'in. Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat, bertemu dengan sahabat, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan beragama Islam. Makanya kita sering salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, seperti itu. Kata Imam Mujahid ketika beliau ditanya, "Walladzi qaddara fahada." Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia, yaitu menunjukkan manusia ke jalan kebahagiaan dan kesengsaraan, kebaikan dan keburukan, serta menunjukkan hewan ke tempat pengembalaan yang subur. Pendapat yang kedua, walladzi qaddara fahada, Allah memberikan hidayah petunjuk kepada seluruh makhluknya, baik manusia, jin, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, bebatuan, gunung, dan makhluk-makhluk lainnya. Makanya di situ ada kalimat fahada, memberi petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah hidayah kauniyah. Kalau tertuju kepada manusia, ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Nah, kalau Allah memberikan petunjuk hidayah kepada seluruh makhluknya, ya, termasuk hewan binatang, maka hidayah di sini adalah hidayah kauniyah. Apa itu hidayah kauniyah? Yaitu Allah memberi hidayah sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Allah memberi hidayah sesuai kebutuhan makhluk tersebut. Oleh karena itu, banyak tabiat-tabiat atau fitrah-fitrah yang telah ada di dalam diri setiap makhluk. Misalnya, ya, ketika seekor kucing melahirkan anaknya, maka siapa yang mengajari anaknya tersebut untuk mencari puting susu ibunya? Dia belum pernah belajar dan belum pernah ada yang mengajarinya. Ibunya juga tidak mendekatkan putingnya kepada anaknya. Namun tiba-tiba saja anaknya dengan fitrahnya, nalurinya mencari sendiri puting susu ibunya, kemudian mengisapnya. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberi hidayah, petunjuk, insting kepada para hewan untuk mencari tempat menggembalanya. Kemudian Allah memberi petunjuk bagaimana seekor jantan mendatangi betina. Allah memberikan petunjuk bagaimana seekor jantan mendatangi betina meskipun tidak ada yang mengajarkannya. Kemudian Allah mentakdirkan rezeki dan memberi petunjuk bagaimana cara mencari rezeki. Kemudian Allah menciptakan banyak manfaat pada benda-benda. Lalu Allah memberi petunjuk kepada manusia bagaimana cara mengeluarkan manfaat tersebut. Ketika kita berbicara ayat 3 ini, ya, walladzi qaddara fahada, ya,
Allah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya, khususnya kepada manusia, bahwa manusia yang terbaik yang pertama adalah dari kalangan Nabi dan Rasul. Dari kalangan Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak Nabi dari kalangan perempuan? Pak Haji Marta ada? Ada? Ada Pak Haji Marta? Nabi perempuan? Hah? Ada Nabi dari kalangan jin, dari kalangan hewan, dari kalangan tumbuhan? Hah? Ketika Anda mengatakan tidak ada, apa dasarnya? Tunjukkan dari Quran dan As-Sunnah kalau Nabi hanya dari kalangan manusia, khususnya laki-laki. Nah, di sini alhamdulillah ya. Nah, saya hanya ingin memberikan suatu ilmu, suatu informasi, suatu wawasan bahwa ada nabi perempuan, bahwa ada nabi dari kalangan hewan binatang. Jadi kalau ada seorang profesor, seorang doktor, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, ketika dia menyampaikan suatu kajian atau ceramah mengatakan bahwa ada nabi dari kalangan selain manusia, jangan langsung kita bilang sesat. Insya Allah ini ilmu baru ya Pak ya. Seperti itu. Kita tahunya nabi hanya laki-laki ya. Bener nggak Pak? Dari lahir, dari TK, SD, anak-anak sampai kita dewasa sekarang, taunya Nabi itu laki-laki. Nah, seperti itu. Ada Nabi dari kalangan perempuan. Ini yang berbicara bukan saya. Saya hanya menukil, menyampaikan dari ulama salaf, ulama terdahulu. Dalilnya ada nggak? Ada, Quran dalilnya nih. Yang mengatakan Nabi itu dari kalangan manusia, perempuan, ada Nabi dari kalangan hewan, tumbuhan, Quran. Karena kita belum pernah baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya Pak ya? Iya. Nah, jadi ini informasi, wawasan yang baru ya. Jadi yang bisa menjadi Nabi bukan hanya manusia, hewan, binatang bisa menjadi Nabi, tumbuhan bisa menjadi Nabi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak Pak? Yang namanya Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mendapatkan wahyu, maka kita tidak bisa dikatakan diri kita ini Nabi. Kenapa? Karena khatamun nabiyyin, Nabi terakhir, penutup para Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ada nggak sebelum Nabi Muhammad itu Nabi perempuan? Atau Nabi dari kalangan jin, atau hewan, binatang, atau tumbuhan? Kalau kita tidak mendapatkan wahyu, tapi kita mendapatkan ilham. Makanya kalau kita bahas dalam Islam, dalam akidah tauhid, dalam tafsir, itu ada nanti namanya khawariqul adah, sesuatu yang luar biasa. Ada istilah namanya mukjizat. Mukjizat itu khusus untuk para nabi dan rasul. Yang kedua namanya karomah. Karomah itu khusus untuk para wali. Yang ketiga maunah. Maunah itu untuk orang-orang soleh. Dan yang keempat istidraj, atau istilahnya itu sihir. Untuk siapa? Untuk tukang dukun, paranormal. Nah, seperti itu. Kita tidak mendapatkan wahyu. Adam, Idris sampai Muhammad mendapatkan wahyu. Kita hanya mendapatkan ilham.
Yang membedakan kita dengan para nabi adalah kalau nabi mendapatkan wahyu dan ilham, kalau kita sebagai manusia hanya mendapatkan ilham saja. Kita tidak mendapatkan wahyu. Jadi hati-hati kalau ada manusia zaman sekarang mengaku-ngaku sebagai nabi. Seperti Ahmad Musadek ya. Nah, Lia Eden ya kan. Mirza Ghulam Ahmad ya. Lia Eden atau Lia Edan. Nah, seperti itu. Siapapun yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia disebut nabi. Ya. Sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu, maka kita tidak bisa disebut sebagai nabi karena kita mendapatkan ilham. Kita sebutkan ya. Ada seorang ulama ya, ini yang berpendapat bahwa nabi itu bukan hanya dari kalangan manusia, khususnya nabi itu hanya identitasnya laki-laki ya, tapi bisa perempuan ya. Nabi itu bisa perempuan. Nah, siapa nih nabi dari kalangan perempuan yang ada di dalam Al-Quran? Nah, Imam Abu Bakar Muhammad bin Mauhab At-Tujibi Al-Qabri yang wafat tahun 406 Hijriah ya. Abad 3 ke 4. Sekarang udah abad 14. Berarti udah 11 abad ya Pak ya. Nah, yang wafat 1015 Masehi. Bukan hanya beliau ya, bukan hanya beliau ya. Diteruskan lagi oleh seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm Al-Andalusi yang dikenal dengan Imam Ibnu Hazm ya. Kalau dalam dunia fikih itu ada mazhab Hanafi, pencetusnya Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Maliki, pencetusnya Imam Malik, kemudian yang Malik punya murid Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, pencetusnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, mazhab Hambali, pencetusnya Ahmad bin Hambal. Nah, ada namanya mazhab Zohiri. Makanya di Al-Azhar Mesir itu ketika kita belajar kuliah syariah tentang fikih ya, seperti Ustaz Iqbal ya, dia belajar fikih muqaran atau fikih muqarin, perbandingan. Belajar 8 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zohiri ya, Ja'fariyah, Syiah yang masyhur terkenal di Iran, Ibadiyah ya, yang ada di Oman, dan Zaidiyah yang ada di Yaman. 8 mazhab kita belajar di Al-Azhar. Makanya saya waktu semester pertama pusing juga, ada diktat fikih ya. Oh, 8 mazhab. Gimana Ustaz Iqbal? Saya fakultas Usuluddin jurusan tafsir. Ustaz Iqbal kuliah syariah jurusan fikih. Wah, itu lebih mumet lagi tuh. Saya cuma satu buku ya, 600-700 halaman. Ustaz Iqbal mungkin 14 buku itu. Lebih mumet lagi fikih. Gitu. Makanya alhamdulillah kita beruntung ya, Ustaz Iqbal bisa mengajar di sini dengan mengajarkan fikih-fikih perbandingan muqaran atau muqarin. Agar supaya wawasan dia itu luas, tidak mudah untuk menyesatkan orang, menyalahkan orang, membidahkan orang, apalagi sampai mengkafirkan orang atau suatu ustadz, kelompok. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, ada mazhab namanya mazhab Az-Zohiri. Ya, secara terlalu tekstual. Itu pencetusnya Imam Daud Az-Zohiri. Tapi ketika Imam Daud Az-Zohiri ya, itu tidak maksudnya terkenalnya nggak begitu seantero dunia ya. Lalu muncullah sosok bernama Imam Ibnu Hazm ya, yang lahir tahun 384 Hijriah bertepatan dengan 994 Masehi, dan beliau wafat tahun 456 Hijriah bertepatan dengan 1064 Masehi, wafat dalam usia 72 tahun. Nah, Imam Ibnu Hazm ini yang membesarkan mazhab Zohiri ya. Beliau dari Spanyol ya, Andalus, termasuk keluarga yang kaya raya. Beliau pertama kali belajar Islam, belajar agama itu di usia 29 tahun. Kita alhamdulillah SD udah belajar apa ya?
rukun Islam, rukun iman. Ibnu Hazm usia 29 tahun, tapi beliau menjadi ulama besar, seorang mutafanin, menguasai berbagai bidang, karyanya banyak. Ada kitab namanya Al-Muhalla. Wah. Kalau kitabnya ensiklopedinya mazhab Zuhri itu Al-Muhalla Ibnu Hazm. Kurang lebih mungkin tergantung berbagai cetakan. Ada yang 10 jilid, ada yang 15 jilid. Ya. Bahkan putranya Abu Rafi Al-Fadli bin Ali, ya, sepanjang hidupnya mengatakan bahwa Imam Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi kurang lebih 80.000 halaman. Ya. Buku-buku tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu, namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm. Jadi terlalu tekstual, Pak. Ya. Jadi contohnya gini, Pak. Ada seorang laki-laki ingin mengkhitbah, niat ingin menikah, ya, seorang perempuan mengkhitbah, meminang. Ya. Kalau mazhab Zuhri, itu kalau mazhab yang lain mungkin boleh lihat wajahnya atau kedua telapak tangannya, atau mungkin dibuka bisa kelihatan rambutnya. Kalau mazhab Zuhri karena tekstual, ungdur sudah lafaz, lihatlah, itu bisa lihat seluruh tubuhnya, Pak. Tuh, saking tekstualnya mazhab Zuhri. Kurang puas lihat wajahnya, ya kan? Sama kedua telapak tangannya, ngerinya nanti kupingnya potong apa gimana, lihat kupingnya, rambutnya kayak gimana, ini keribu atau gimana, ya, kayak Afrika gitu kan. Kurang puas ke bagian kepala, ya kan, sampai seperti itu terlalu tekstual. Tapi di Indonesia sepaham saya biasanya yang banyak mengadopsi, ya, mazhab Zuhri itu orang Persis, ya. Setahu saya, ya, Persatuan Islam yang didirikan oleh Ahmad Hasan, ya. Kalau NU kan mazhabnya Syafi'i mayoritas kan di Indonesia ini. Nah, seperti itu. Nah, namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm. Ya. Nah, kita bahas sekarang. Ibnu Hazm itu mengakui, ya, di samping Syekh Muhammad, ya, At-Tujibi Al-Qabri, ya, Ibnu Hazm itu mengakui adanya nabi perempuan. Ya, dia punya karya sangat luar biasa, sangat monumental. Ya, namanya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Nah, saya punya kitabnya itu. Teratur cetakannya yang saya punya itu kurang lebih 5 jilid, ya. Al-Fisal fil Milal wal Ahwai wan Nihal. Di juz yang kelima, beliau ada khusus tema membahas masalah nubuwah al-mar'ah, kenabian perempuan. Ya. Semua orang tanpa dibedakan jenis kelamin dan etniknya sama-sama memenuhi syarat secara biologis untuk menjadi nabi. Nah, menurut Ibnu Hazm, ya, nubuah atau nabi perempuan tidak ada yang salah. Ya. Ia memulai analisisnya dengan berangkat dari pendekatan semantik dari kata nabi, ya, yang berasal dari kata inba, yang artinya berita atau informasi. Kalimat nabi, ya, itu berasal dari kata inba, ya, yang artinya berita atau informasi. Menurut Ibnu Hazm, nabi adalah orang yang memperoleh informasi dari Allah, orang yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Informasi ini dibedakan dalam beberapa tingkatan, antara lain informasi berupa wahyu kepada para nabi, ilham kepada para wali, taklim kepada para awam, dan tabiah berupa informasi kepada segenap makhluk, termasuk binatang. Jadi kalau ada yang berpendapat, kita harus punya tahu hujah argumentasi. Nabi itu hanya manusia, selain manusia nggak ada yang nabi, dan khususnya manusia hanya jenis kelaminnya laki-laki. Dalilnya apa? Nggak tahu, itu bahaya. Jadi kita harus tahu, ya. Nah, ini menurut Imam Muhammad
At-Tujibi Al-Qabri dan Ibnu Hazm, ya, siapakah nabi perempuan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim? Ya. Yang pertama adalah Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau katakan bahwa Ibrahim itu punya istri 2, sebenarnya 4 ya, pernah saya bahas di sini. Yahudi dalam perspektif Al-Quran Al-Karim. Yang terkenal kan 2. Sarah yang pertama, yang kedua Hajar. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail. Sarah itu kata Ibnu Hazm itu nabi. Kenapa Sarah dibilang nabi? Ya, karena diberitahu melalui Jibril bahwa dirinya akan memperoleh anak. Dalilnya apa? Buka surat ke-11, surat Hud. Surat ke-11, surat Hud ayat 71, 72 dan 73. Ini dalil bahwa Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi. Ingat, bukan seorang rasul ya, nabi. Ya. Nanti di akhir saya jelaskan dalil-dalil orang yang mengatakan bahwa nabi itu hanya dari kalangan manusia, khusus laki-laki. Nah, ini yang kedua nih kita bahas. Ya, padahal itu ada satu ayat ya. Ya, di surat An-Nahl 43 dan Yusuf 109. Nah, itu hanya ada satu kalimat di situ. Ya. Surat Hud ayat 71, 72 dan 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Istrinya berdiri lalu tersenyum, yaitu Sarah, ya. Kemudian kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub, putranya Ishak. Dia, istrinya berkata, sungguh mengherankan, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini Ibrahim alaihissalam sudah renta. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajib. Nah, ingat, definisi Nabi adalah orang yang mendapatkan informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau melalui malaikat Jibril. Sarah mendapatkan wahyu. Dalilnya surat Hud ayat 71, 72, 73. Wahyu adalah informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini dalilnya. Jadi kalau ada seorang ustadz, kiai, habib, profesor, doktor berpendapat bahwa ada nabi dari kalangan manusia perempuan, nah ini dalilnya. Jangan langsung kita mudah, ini ustadz, habib, kiai sesat nih. Quran, ya, Imam Ibnu Hazm, Imam Muhammad At-Tujibi Al-Qabri, ya. Siapa lagi? Ya. Kalau ada papan tulis bisa saya tulis di sini. Siapa lagi selain Sarah? Yang kedua, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya, surat Al-Qasas ayat 7 dan surat Thaha ayat 38. Ini dalil bahwa ibunya Nabi Musa seorang nabi, bukan seorang wanita yang solehah, bukan seorang mukminat, tapi nabi. Jadi dalilnya bukan akal-akalan, bukan hawa nafsu, tapi Quran. Kita baca ya, surat Al-Qasas ayat 7 ya. Dan surat Thaha ayat 38. Al-Qasas 7 ya. Wa auhayna ila ummi Musa. Wa dan auhayna, kami memberikan wahyu. Ila, kepada siapa? Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam.
an ardiihi, ya. Susuilah dia Musa, ya. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Jika engkau khawatir akan keselamatannya, hanyutkanlah Musa ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Nah, ibu Nabi Musa yang diperintah Allah agar meletakkan anaknya di sungai Nil dan diberitahu anaknya nanti akan menjadi nabi. Ini kalau saya ceritakan agak panjang nih. Tentang Fir'aun, istrinya Asia, bahwa Musa itu anak kata Fir'aun, panjang ya kalau saya ceritakan. Sejarahnya dilempar ke sungai dengan peti, ya, seperti itu. Siapa ibunya Nabi Musa? Di Al-Quran hanya disebutkan wa auhayna ila ummi Musa. Nabi Ummi Musa, ibunya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kalau di kitab Taurat, ya, orang-orang Yahudi, ya, ibunya itu bernama Ayadzakahtu. Ayadzakahtu. Di dalam Taurat, ya, orang-orang Yahudi itu bilangnya Nabiyuna, nabi kami adalah Musa alaihissalam. Siapa ibunya Nabi Musa? Ayadzakahtu. Itu dalam Taurat, ya. Sedangkan dalam kitab Nasrani, ya, di dalam Bible, orang-orang Nasrani ini Kristen, ya, atau Katolik, siapa nama ibunya Nabi Musa? Yochebed atau Yukabat. Jadi kalau kita baca Bible, Injil, itu disebutkan Nabi Musa alaihissalam dan ibunya bernama Yochebed atau Yukabat. Di Quran siapa namanya? Tidak disebutkan, hanya disebutkan Ummi Musa. Al-Qasas ayat 7. Wa wahayna ila Ummi Musa. Nah, di surah Toha ayat 38 firman Allah, "Id auhayna ila ummika ma yuha." Yaitu ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan. Ini dua-dua. Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ibunya Nabi Musa. Quran. Buka kitab tafsir apa aja ada di situ pendapat ulama. Jadi kalau ada sekarang yang berpendapat bahwa ada nabi dari kalangan wanita, nah, itu dalilnya. Ini lebih aneh lagi. Kalau ada hewan atau binatang jadi nabi, ada Quran. Kita bahas nanti, kita step by step, Pak. Pertama, nabi perempuan, ya. Terkedua, nabi dari kalangan hewan. Yang ketiga siapa? Nabi perempuan di dalam Al-Quran. Sayyidah Maryam. Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dalilnya apa? Wah, dalilnya banyak nih, ya. Surat Maryam ayat 17, 18, 19. Dalil yang pertama, bahwa Maryam seorang nabi. Yang pertama, Maryam ayat 17, 18, 19. Yang kedua, Al-Maidah ayat 75. Yang ketiga, Yusuf ayat 46. Ya. Maryam ayat 17, 18, 19. Yang kedua, Al-Maidah ayat 75. Yang ketiga, surat Yusuf ayat 46. 3 surat ini dalil bahwa Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Ibunya nabi, anaknya nabi. Kenapa Maryam nabi? Nah,
Karena Maryam diberitahu akan lahirnya seorang yang bernama Isa dari rahimnya. Luar biasa. Sarah, ibunya Nabi Musa, Maryam, koneksinya langsung Jibril. Kalau kita belum tentu Pak ya, bisa was-was syaiton, bisikan setan ya kan. Kalau istilahnya apa Pak? Kalau orang itu wangsit ya, gue dapat wangsit nih ya kan. Pasang togel ya. Nomor 40 ya. Gue wangsit semalam gue mimpi ngebunuh tikus, kayaknya keluar nih. Tikus nomor berapa? Wangsit Pak ya. Hati-hati. Jadi kalau misalnya di sini ada dukun pura-pura ya. Di Priok itu Pak, di RW 15 orang tua saya tinggal Tanjung Priok ya, Volkert ya. Saya nggak perlu sebutin namanya, di Pelita berapa? Pelita 1 sampai Pelita 7 ya. Orang tua di Pelita 3 tuh. Itu ada di Pelita, nggak bisa sebutin lah. Terkenal dukun, dia bisa baca orang segala macam gitu kan. Saya sama teman saya pura-pura datang ke situ. Bah, iya, motor hilang nih bah katanya. Oh gitu, wah itu yang ngambil saudara kamu. Padahal gak hilang motornya. Dia diem, saya ketawa aja kan, ketawa ya. Dia diem kan, udah. Akhirnya ya karena sedekah kasihlah ya uang 50.000 lah buat beli rokok gitu. Jadi kalau ada dukun pura-pura aja, kita tahu informasinya pura-pura nggak tahu. Pura-pura, Pak dukun, saya punya celengan nih, ya kan, buat nabung umroh. Kok hilang ya? Siapa yang ngambil ya? Oh bentar. Ini kayak ngambil saudara kamu, padahal gak ada ngambil ya. Ke tas gitu. Ya, dapat wangsit gitu kan seperti itu. Nah, Sarah, ibunya Nabi Musa, Maria, ibu Nabi Isa, langsung dapat wahyu dari Allah. Langsung Jibril. Kita baca ayatnya. Maryam ayat 17, 18 dan 19. Ya. Fatakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Maryam memasang takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Luar biasa. Jibril berubah sosok menjadi seorang yang sempurna dalam bentuk manusia, datang kepada Maryam, mengabarkan, wahai Maryam, engkau tidak punya suami, kau wanita yang soleha, nanti dalam rahimmu akan lahir seorang putra bernama Isa dan dia akan menjadi nabi dan rasul. Pernah nggak Pak kita datangin seperti sosok manusia yang dirinya Jibril alaihissalam? Ingat, nabi adalah orang yang mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 75. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma undur anna yufakun. Al-Masih jadi kalau bicara Al-Masih itu di Quran itu ada dua, ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Al-Masih putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Ingat, wa ummuhu dan ibunya Isa siddiqah.
Kalau lelaki siddiq, kalau perempuan siddiqoh. Salah satu sifat Rasul itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Wa ummuhu siddiqoh. Nah, di sini ada kata wa dan ummuhu, ibunya Isa, Maryam, siddiqoh, yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya makan seperti halnya manusia biasa. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, kepada ahlul kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Maryam digelari oleh Allah di Quran, ya, surat Al-Maidah 75 dengan siddiqoh. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam digelari dengan siddiq, ya, surat Yusuf ayat 46. Ya, firman Allah, Yusufa ayyuha as-siddiq aftina fi sab'i baqarat simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin hudri wa ukhara yabisa la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, orang yang siddiq, sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami takwil mimpiku tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya. Yusuf ayat 46. Jadi dalil Nabi Yusuf itu seorang nabi adalah diantaranya surat Yusuf ayat 46. Itu ada kalimat as-siddiq. Dalil Maryam seorang nabi Al-Maidah ayat 75. Ada kalimat wa ummuhu siddiqah. Kita bukan nabi, orang nama kita nggak ada di Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, udah azan nih Pak, cukup? Atau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas, ya, nabi selain dari kalangan manusia. Jadi nabi itu bukan hanya dari kalangan manusia, khususnya laki-laki. Disampaikan bahwasanya manusia itu kita mau yang maha sempurna. Nah, kalau itu dengan manusia itu ada yang kurang sempurna, gitu ya. Bagaimana kalau dengan manusia kita bandingkan dengan malaikat? Perbedaannya itu tidak sempurnanya itu. Manusia paling sempurna, tidak ada yang sempurna, kan? Tidak banding dengan malaikat, manusia gimana perbedaannya tidak sempurnanya gitu? Iya. Jadi begini Pak. Jadi apa? Malaikat ciptaan Allah sempurna. Manusia ciptaan Allah sempurna. Proses diciptakan berbeda. Manusia dari tanah, malaikat dari nur, cahaya. Nah, seperti itu. Nah, sama-sama sempurna Pak, tapi manusia paling sempurna. Maka nanti ada istilah namanya insan kamil, manusia paripurna. Kenapa manusia lebih sempurna dari malaikat? Itu karena tadi saya sampaikan, karena manusia diberi 4 potensi. Ya, 4 potensi. Potensi naluriah, insting, potensi indrawi, ya, potensi intelektual, dan potensi spiritual atau fitriyah. Nah, seperti itu. Nah, dan 4 ini ada, 4 potensi ini ada di dalam diri manusia. Sedangkan tidak semua 4 potensinya ada di dalam diri malaikat, seperti itu. Nah, itu Pak. Itu seperti itu. Dan manusia itu diciptakan mempunyai hawa nafsu. Karena musuh terbesar itu adalah nafsu dirinya sendiri. Sedangkan malaikat tidak. Nah, seperti itu. Baik, cukup ya Pak ya? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, usia kita,
untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan berbuat kebaikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Marilah sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.